Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi bersama Ustazah Eli dalam pembelajaran fikih. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran fikih dan menyimak video ini? Jika sudah siap, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita belajar bersama dalam video ini. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga hari ini teman-teman diberi kemudahan untuk memahami video ini. Hari ini kita akan membahas tentang adab buang air. Jadi dalam fikih ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang bagaimana cara kita buang air, apa saja adab-adabnya, dan bagaimana cara membersihkannya. Aturan-aturannya diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Adab buang air. Pertama, menutup aurat dan mencari tempat tertutup. Jadi pastikan teman-teman ketika buang air di tempat yang tertutup supaya auratmu tetap terjaga. Di toilet atau di kamar mandi. Kemudian yang kedua, membersihkan najis yang terkena pakaian. Jika pakaianmu terkena najis, maka harus dibersihkan dan disucikan. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang hukum najis. Bagaimana hukumnya najis ketika kita sholat. Sholatnya tidak akan sah jika tubuh kita dalam keadaan najis. Jadi pastikan membersihkan najis ketika mengenai pakaianmu. Atau mengganti pakaianmu sebelum sholat supaya dipastikan pakaianmu suci ketika akan sholat. Kemudian membersihkan bagian tubuh dengan melakukan istinja atau istijmar. Jadi ada dua cara dalam membersihkan bagian tubuh, yaitu pertama istinja dan yang kedua istijmar. Apa itu istinja dan istijmar? Nah ini. Cara membersihkan diri dari kotoran atau najis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu istinja. Istinja adalah tindakan membersihkan sisa najis dengan menggunakan air di salah satu bagian tubuh. Jadi istinja itu mensucikan diri atau membersihkan diri dengan air. Bagaimana jika kita tidak menjumpai air di lingkungan kita? Jika tidak menjumpai air, bisa melakukan istijmar. Istijmar adalah tindakan membersihkan diri dari najis dengan menggunakan benda padat seperti batu, kayu, dan lainnya. Nah, istijmar ini sama seperti tayamum, dilakukan jika kita tidak menjumpai air di sekeliling kita. Kemudian ada hukum istinja dan istijmar. Bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan dan apa dasarnya? Selain menggunakan air, bersuci juga bisa menggunakan benda padat dengan ketentuan dua syarat terpenuhi. Jadi, diperbolehkan untuk melakukan istijmar asalkan dua syarat ini terpenuhi. Pertama, najis tidak menyebar ke anggota tubuh lainnya selain pada dua lubang kemaluan. Jadi istijmar itu hanya bisa dilakukan pada dua lubang kemaluan. Jika mengenai tubuh lain, istijmar tidak bisa dilakukan. Kemudian
Istijmar dilakukan dengan mengusapkan permukaan batu atau benda lainnya ke lubang kemaluan minimal 3 kali dan boleh juga lebih sampai lubang kemaluan bersih dari kotoran. Istijmar dilakukan minimal 3 kali. Jika kurang dari 3 kali, berarti najisnya masih ada. Berdasarkan dalil dalam hadis riwayat Muslim nomor 262 yang isinya au an nastanjia bi aqalla min salasatin ahjarin au an nastanjia bi roja'in au bi atmin. Artinya, beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Jadi, istinja atau istijmar itu dilakukan dengan 3 kali. Di sini digambarkan 3 batu, menggunakan 3 batu. Dan tidak boleh menggunakan kotoran dan tulang. Maksudnya, pastikan benda yang digunakan itu benda yang suci, benda yang bersih. Bukan benda yang kotor atau benda yang najis. Nah, tadi ada ketentuan-ketentuan. Ini syarat-syaratnya. Syarat benda yang boleh digunakan untuk beristijmar. Pertama, benda suci tidak sah jika itu merupakan benda najis. Jadi, jika itu batu tapi ternyata najis, nah tetap tidak boleh karena benda itu dalam keadaan najis. Jadi, pastikan ketika akan melakukan istijmar itu bendanya suci. Karena kita tujuannya untuk membersihkan diri dari najis. Jika benda itu najis, maka najisnya akan bertambah dan akan menyebar kemana-mana. Kemudian benda tersebut bukan benda haram. Benda itu bukan sesuatu yang terhormat. Dan yang terakhir, benda itu tidak melukai tubuh. Pastikan bendanya aman, tidak melukai tubuh kita. Kemudian, contoh benda yang bisa digunakan untuk istijmar. Pertama, batu, kayu, tisu, daun, dan sapu tangan. Ini adalah beberapa contoh benda yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk istijmar. Dan pastikan benda-benda ini dalam keadaan suci, tidak najis. Ada dalil yang membolehkan bersuci dengan benda suci. Bersuci dengan benda suci atau benda padat, yaitu istijmar. Batu. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beristijmar bersuci dengan batu, maka hendaklah berwitir menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil. Tadi di dalil yang pertama itu dijelaskan 3 batu. 3 itu adalah bilangan ganjil. Jadi sesuai dengan dalil ini. Siapa yang melaksanakannya, maka dia telah berbuat ihsan. Dan siapa yang tidak melakukannya, tidak ada masalah. Jadi boleh dilakukan dan boleh tidak. Kemudian, adapun benda lain seperti tisu, kayu, lap, dan daun bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya adalah dikiaskan kepada bolehnya membersihkan dengan menggunakan batu. Jadi, tadi dijelaskan contoh-contoh benda yang bisa digunakan untuk istijmar, yaitu contohnya seperti tisu, kayu, atau sapu tangan, itu boleh digunakan. Jadi tidak harus batu. Nah, karena benda-benda itu merupakan benda padat, jadi diumpamakan seperti batu. Karena batu itu adalah benda padat. Idza dzahaba ahadukum ilal ghaita falyastatib bi salasati ahjarin fa innaha tujzi anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Jadi cukup dengan 3 batu, najisnya bisa hilang. 3 batu itu adalah minimal. Jika ingin lebih dari 3, itu diperbolehkan. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ad-Daruqutni. Nah, alhamdulillah materinya sudah tuntas hari ini. Materi fikih. Ini adalah proyeknya. Proyeknya, teman-teman hanya mengumpulkan benda-benda di sekitar rumahmu yang bisa digunakan untuk beristijmar atau bersuci dengan benda padat. Kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto. Benda-bendanya tadi, contoh-contoh bendanya sudah disebutkan. Dan syarat-syarat bendanya juga sudah disebutkan. Bu Eli harap teman-teman bisa mencari benda-benda tersebut yang ada di sekitar rumahmu. Alhamdulillah materinya sudah tuntas dan Bu Eli sudah menjelaskan proyeknya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang Bu Eli jelaskan dan dapat mengerjakan proyeknya dengan tepat waktu. Dapat menuntaskan proyeknya dengan tepat waktu. Bu Eli harap teman-teman di rumah bisa mengulang materinya kembali untuk mengingat kembali apa saja hukum-hukum istinja, istijmar, dan juga bagaimana cara melakukannya, apa saja yang diperbolehkan, supaya teman-teman bisa tetap mengingat dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam keadaan tidak menemukan air, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah tuntas, Bu Eli akan menutup. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, kita sudah tuntas. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mengerjakan proyek di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.